Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pak Guru doakan kalian dalam keadaan sehat selalu dan siap mengikuti pembelajaran kita kali ini. Kali ini kita akan belajar tentang kesebangunan. Masih melanjutkan dari materi sebelumnya ya, yaitu kekongruenan ya. Sekarang kita kesebangunan. Oke, next. Nah, kalau kemarin kongruen, syarat kongruen apa kemarin? Yang pertama, memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, untuk sebangun berbeda sedikit ya. Yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, ini perbedaannya di sini. Yang kedua, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian sama. Jadi perbedaannya adalah panjang sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Artinya tidak sama panjang, tapi ada perbandingannya yang sama. Oke. Nah, ini contoh gambarnya. Ada segi 4 yang agak kecil, yang satunya segi 4 agak besar ya. Oke, next. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, kita lihat sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang pertama sudut A dengan sudut K ya. Sudut A dan sudut K. Lalu sudut B dan sudut L. Oke. Lalu sudut C dan sudut M. Dan terakhir sudut D dan sudut N. Sekarang perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, cara melihat perbandingannya perhatikan baik-baik. AB banding KL. AB banding KL, sisi yang bersesuaian ya, sama dengan BC banding LM, sama dengan DC banding MN, sama dengan AD banding KN. Oke, ingat posisinya, kecil banding besar sama dengan kecil banding besar sama dengan kecil banding besar sama dengan kecil banding besar. Boleh nggak besar banding kecil? Boleh, yang penting jangan dibolak-balik ya. Misalnya kecil besar lalu sama dengan besar kecil, nggak boleh. Yang boleh adalah besar kecil sama dengan besar kecil, sama dengan besar kecil sama dengan besar kecil. Oke, jangan terbalik, sudah kecil besar lalu tiba-tiba besar kecil, nggak boleh. Yang boleh adalah kecil semua di atas atau besar semua di atas. Oke, next. Nah, Pak Guru punya contoh di halaman 114 nomor 8. Kalian bisa lihat. Ini ada soal. Pasangan berikut yang sebangun adalah. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Tidak semua bangun datar yang sama bentuknya itu sebangun ya. Tidak semua bangun datar yang sama bentuknya itu sebangun. Ini ada persegi panjang besar, ada persegi panjang kecil, semuanya sama bentuknya, tapi apakah dia sebangun? Maka kita harus lihat perbandingan sisinya dulu. Kalau perbandingannya sama berarti dia sebangun ya. Oke, coba kita kerjakan. Kita mulai dengan yang A. Perhatikan, kecil banding besar. Nah, Pak Guru ambil sisi lebarnya ya, lebar kecil banding lebar besar, 4 banding 6. 4 banding 6 sama dengan 2 banding 3. Lalu Pak Guru ambil lagi panjang kecil per panjang besar, 6 banding 8. 6 banding 8 sama dengan 3 banding 4. Apakah dia sama? Ternyata tidak sama, memiliki perbandingan sisi yang berbeda. Nah, perbandingan sisinya berbeda. Karena dia berbeda, maka option A ini tidak sebangun walaupun bentuknya sama. Bisa ya, dipahami ya. Nah, kita kerjakan B, kita kerjakan C dengan D menggunakan cara yang sama. Oke, sehingga kita menemukan jawaban. Nah, jawabannya di sini C ya. Oke, kita lihat
Nah, ini lebar kecil banding lebar besar 4/6, 2/3. Lalu panjang kecil banding panjang besar sama dengan 6/9 sama dengan 2/3, sama. Oke. Nah, karena sama, memiliki perbandingan yang sama, maka persegi panjang ini sebangun, ya. Maka jawaban yang tepat adalah C. Bisa? Nah, semoga dipahami ya. Oke, next. Contoh kedua, halaman 114 lagi, nomor 10. Kalian bisa lihat ya. Nah, kedua persegi panjang berikut sebangun, nilai X. Oke, pertanyaannya nilai X ya. Nah, sebelum kita kerjakan, kita posisikan dulu persegi panjang ini ke posisi yang sama ya. Nah, ini dia. Ini panjang lebar, ini panjang lebar ya. Jadi lebarnya yang X ini ya, karena dia posisinya anggaplah berdiri, jadi kita balik dia, kita posisikan dia horizontal atau tertidur ya. Oke, nah dari gambar ini diketahui panjang kecilnya 15, lebar kecilnya X, lalu panjang besar 20, lebar besarnya 16. Oke, sama kita pakai perbandingan ya. Lebar kecil per lebar besar sama dengan panjang kecil per panjang besar. X per 16 sama dengan 15/20. Kita sederhanakan dulu 15/20 nya, sama-sama dibagi 5, jadilah 3/4 ya. 3/4. Oke, selanjutnya kita kali silang, 4 kali X, 3 kali 16, jadilah 4X, 3 kali 16 nya 48. Terakhir X sama dengan 48 dibagi 4 sama dengan 12. Maka jawabannya adalah 12 cm. Bisa ya? Oke, yang terakhir contoh ketiga, nomor 11, halaman 114 lagi. Oke, misalnya ya, diketahui trapesium ABCD EFG AFG sebangun, panjang AB 39, AG 16, GD 8. Yang ditanyakan adalah panjang EB. Oke, nah diketahui AB 39, AG 16, GD 8. Nah, langkah pertama, kalau ada dua bangun yang bertumpuk seperti ini, kita pisahkan dulu bangunnya ya. Jadi ada trapesium besar, ada trapesium kecil ya. Oke, selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. AB 39, AG 16 ya. Nah, kita cari dulu AD. Kita cari dulu panjang AD. Perhatikan AD itu adalah AG ditambah GD. AG ditambah GD. Di AD adalah AG ditambah GD sama dengan 16 ditambah 8 ya. Jadi dapatlah AD 24. Oke, nah sudah dapat AD 24. Nah, selanjutnya kita cari AE dengan cara perbandingan tadi ya. Perbandingan tadi. AE dengan cara perbandingan. AE per AB sama dengan AG per AD. Kecil per besar sama dengan kecil per besar. Oke, kita masukkan angka-angkanya. AE adalah AE yang dicari, AB 39, AG 16, AD 24. Oke, kita sederhanakan dulu 16 dengan 24 nya, sama-sama dibagi 8, jadilah 2/3 ya. Oke, selanjutnya 39 nya kita kali silang ke sebelah, jadilah 2/3 kali 39 ya. Nah, hasil akhirnya 2 kali 39 berapa itu? 2 kali 39 itu adalah 78. 78 dibagi 3 hasilnya 26. Nah, dapatlah AE 26. Kita sudah punya AE 26. Selanjutnya kita cari pertanyaannya. Pertanyaannya adalah EB. EB ini yang kecil ini ya, EB. Nah, dari gambar ini
kelihatan bahwa EB adalah AB dikurangi AE. EB adalah AB dikurangi AE, sehingga AB adalah 39, AE 26. 39 kurang 26 jawabannya adalah 13 cm. Oke, sampai di sini semoga kalian paham. Nah, jawaban akhirnya adalah delta 13 cm. Oke, Pak Guru kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Ditonton ulang-ulang biar lebih memahami. Tapi kalau masih bingung, kalian boleh langsung menghubungi Pak Guru. Jangan lupa dijaga sholat 5 waktunya. Perbanyak tadarus di rumah. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.